Sejarah pergerakan nasional Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan Belanda, politik balas budi adalah slogan dari jajahannya. Politik balas budi karena Belanda lolos dari kebangkrutan dengan kekayaan alam tanah jajahan. Politik balas budi, politik etis. Siapa yang menyangka bahwa politik etis sebagai pembuka untuk pribumi melakukan pergerakan? Pendidikan pribumi bukan hanya melahirkan rasa hormat kepada Belanda, tetapi justru memercikan api nasionalisme. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia. Menurut Titro Kojo, istilah Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat, dan utomo yang berarti luhur. Jadi Budi Utomo yang dimaksud oleh para pendirinya adalah perkumpulan yang berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai. Organisasi Budi Utomo memiliki susunan pengurus lengkap dan tujuan organisasi yang dituangkan secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo. Sarekat Islam merupakan perkumpulan yang kedua setelah Budi Utomo. Organisasi ini pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat dengan SDI, yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905, yang bertujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa atau Cina. Namun, pada tahun 1912, di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Serikat Dagang Islam merubah namanya menjadi Serikat Islam. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memperluas metode dan segmentasi basis dukungan untuk selanjutnya menggalang kekuatan sebuah perjuangan. Organisasi yang selanjutnya yaitu Indische Party. Indische Party didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Tujuan Indische Party yaitu membangun patriotisme semua Inders terhadap tanah air atas dasar ketatanegaraan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Cita-cita Indische Party adalah menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia demi kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Party disebarluaskan melalui surat kabar, contohnya The Express. Setelah ditolaknya pendaftaran status Badan Hukum Indische Party, Ki Hajar Dewantara pun ikut membentuk Komite Bumi Putra pada bulan November 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda dari penjajahan Prancis. Berikut ini adalah kritik pedas Ki Hajar Dewantara di harian The Express yang berjudul Als ik een Nederlanders was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda. Akibat kritikan tersebut, Ki Hajar Dewantara dibuang ke Pulau Bangka tanpa melalui proses pengadilan
Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo membelanya sehingga hukuman tersebut diganti menjadi dibuang ke negeri Belanda. Di Belanda, beliau memanfaatkan kesempatan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran.